Imbas kasus corona yang terus melonjak, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan. Nah, kali ini pemerintah tak menggunakan istilah pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa kita dengar PSBB, melainkan menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Lantas, seperti apa PPKM ini dan apakah sama dengan PSBB yang ada sebelum-sebelumnya? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam PSBB versus PPKM. Apa yang beda? Indonesia mencatatkan 3 kali lonjakan kasus positif COVID-19 yang selalu terjadi usai libur panjang. Nah, penambahan jumlah kasus positif COVID-19 baik secara harian maupun kumulatif mingguan melonjak 69 hingga 93% sejak libur Idul Fitri pada Mei 2020 lalu. Dari kisaran 700 menembus di atas 1.000 kasus. Kemudian kenaikan kasus aktif semakin cepat saat periode libur pada Agustus 2020 atau saat Idul Adha dan juga kemerdekaan Indonesia. Nah, penambahan jumlah kasus positif COVID-19 baik secara harian maupun kumulatif mingguan ini melonjak 58 hingga 118%. Selanjutnya kenaikan tertinggi dalam waktu tersingkat terjadi pada November hingga Desember 2020, di mana kasus aktif meningkat 2 kali lipat dari 54.800 menjadi 103.000 hanya dalam waktu 1 bulan. Bahkan kalau kita lihat ini pada awal Desember kasus harian menembus hingga 8.000 kasus. Dan ternyata dari sini kita lihat ya bahwa kita belum belajar dari lonjakan libur panjang sebelum-sebelumnya. Rekor kasus harian semakin meninggi, bahkan kasus baru COVID-19 di Indonesia kembali memecahkan rekor tertinggi dalam 2 hari berturut-turut setelah ada libur pergantian tahun. Hal ini semakin menimbulkan kekhawatiran di tengah rumah sakit yang semakin penuh dan tenaga kesehatan yang makin kewalahan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan pada 7 Januari 2021 terdapat 9.321 penambahan kasus baru COVID-19. Nah, rekor baru ini memecahkan rekor di hari sebelumnya yang tercatat 8.854 kasus. Alhasil jumlah ini membuat total kasus positif di Indonesia nyaris menembus 800.000 orang. Berbagai jurus pun dilakukan pemerintah untuk menekan laju penyebaran. Mulai dari PSBB, kemudian PSBB transisi, ada juga PSBM atau pembatasan sosial berskala mikro, dan kini PPKM. Lantas seperti apa kebijakan PPKM itu dan apa urgensinya? Kita lihat di slide berikutnya. Situasi yang semakin genting, inilah yang menjadi alasan mengapa pemerintah mengambil langkah PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Pulau Jawa dan juga Bali mulai 11 hingga 25 Januari mendatang. Pasalnya jika dilihat dari total kumulatif kasus positif secara nasional per 3 Januari 2021 saja, Pulau Jawa dan Bali ini berkontribusi terhadap penambahan kasus sebesar 65% atau sekitar 496.674 kasus. Belum lagi rata-rata bed occupancy ratio di Jawa sudah lebih dari 70%. Lantas pertanyaannya, mengapa ada istilah baru PPKM? Nah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa kebijakan ini bukan pelarangan, melainkan hanya pembatasan aktivitas. Jadi berbagai aktivitas masih tetap bisa dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, PPKM ini hanya akan dilaksanakan di sejumlah daerah yang berada di Pulau Jawa dan juga Bali. Jadi menurut pemerintah, PPKM tahun ini berbeda dengan PSBB tahun 2020 yang melibatkan sejumlah kota besar di luar Pulau Jawa dan Bali. Karena PPKM ini tidak berlaku di seluruh wilayah, tetapi di kota-kota dan kabupaten yang memenuhi 4 kriteria. Apa saja kriteria itu? Nah, dalam aturan terbaru terdapat 4 indikator suatu daerah diperketat aktivitasnya langsung oleh pemerintah pusat, yaitu tingkat kematian ini di atas rata-rata tingkat kematian nasional atau 3%. Kemudian tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional 82%. Selanjutnya tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional sekitar 14%. Dan tingkat keterisian rumah sakit untuk ICU dan juga ruang isolasi di atas 70%. Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan PPKM di beberapa daerah di Jawa dan Bali diharapkan bisa menurunkan lonjakan penularan COVID-19 hingga lebih dari 20%. Nah, estimasi penurunan lonjakan kasus COVID-19 tersebut berdasarkan pengalaman pembatasan yang berlaku pada September 2020 lalu, di mana saat itu Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB.
Dan pada pertengahan September 2020 dari angka 67.000 kasus aktif kemudian bisa ditekan hingga 54.000 kasus selama kurang lebih 1,5 bulan. Nah, kebijakan PPKM lebih dipilih pemerintah dibandingkan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang selama ini lebih dikenal di sejumlah daerah. Salah satu perbedaan antara PSBB dengan PPKM yaitu terkait dengan mekanisme pengajuan pembatasan. Kalau dalam mekanisme PSBB, inisiatif awal ini merupakan pengajuan pembatasan ada di pemerintah daerah. Kemudian dalam PPKM, inisiatif ada di pemerintah pusat. Selain itu, terkait skala lingkupnya, PPKM ini berskala mikro, sehingga penerapan di masing-masing daerah akan ditentukan oleh pemerintah daerah. Nah, wilayah-wilayah yang akan dilakukan pembatasan tersebut, pemerintah pusat menetapkan kriteria awal untuk daerah-daerah dilakukan pembatasan. Nah, daerah yang masuk dalam kriteria harus menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian, apa saja yang diatur pemerintah? Jadi PPKM yang dilakukan meliputi penerapan work from home atau WFH 75% atau perkantoran hanya boleh maksimal 25%. Kemudian pusat perbelanjaan seperti mal dibatasi sampai pukul 7 malam. Sementara untuk makan dan minum di tempat atau dine-in ini maksimal diisi 25% dari kapasitas restoran, namun pemesanan makanan melalui take away dan juga delivery tetap diizinkan. Selanjutnya, pemerintah juga mengizinkan tempat ibadah dibuka dengan kapasitas maksimal 50% dan wajib menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kemudian juga mengizinkan sektor esensial dan juga konstruksi untuk beroperasi 100%. Namun untuk fasilitas umum dan juga kegiatan sosial budaya ini dihentikan sementara. Kemudian kita lihat juga kapasitas dan jam operasional moda transportasi juga diatur. Kalau kita lihat sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan ya dengan skema PSBB yang ada sebelum-sebelumnya. Hanya saja poin-poinnya sedikit berbeda. Misalkan di PSBB transisi DKI Jakarta kebijakan dine-in diperbolehkan 50%, sementara PPKM 25%. Kemudian maksimal kapasitas orang di perkantoran dan restoran sebanyak 50% kalau PSBB, sementara PPKM hanya 25%. Nah, berbagai negara telah mengambil langkah untuk lockdown negaranya imbas lonjakan kasus corona yang belum terkendali. Nah, pemerintah pun telah menutup pintu bagi warga asing dari seluruh dunia pada 1 hingga 14 Januari 2021 untuk merespons penyebaran corona jenis baru dari Inggris. Nah, situasi pandemi corona di Indonesia ini kan semakin mengkhawatirkan, di mana Presiden Joko Widodo menyampaikan jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 110.000 pada Desember 2020. Angka itu melonjak dari bulan sebelumnya yang berkisar di angka 54.000 kasus. Nah, beliau pun mengingatkan bahwa jika pandemi COVID-19 tidak kunjung membaik, bukan tidak mungkin pemerintah mengambil langkah serupa seperti dengan negara lain yaitu lockdown. Jadi ia mengatakan bahwa hati-hati, jadi catatan kita semuanya jangan sampai terjadi lonjakan yang sangat drastis sehingga kita dipaksa untuk melakukan. Jadi pada intinya jangan sampai ya kurang efektifnya implementasi PSBB yang sudah berjilid-jilid terulang lagi. Mau terus tambah kuburan jenazah corona, mau menambah rumah sakit rujukan, tapi kalau treatmentnya masih sama saja, ya sama saja. Jangan sampai kasus positif harian bahkan bisa melaju di atas 10.000 kasus. Mau namanya PSBB, PSBB transisi, PPKM atau apapun istilahnya itu, yang terpenting kebijakannya harus jelas, kemudian pengawasannya juga harus tegas, tidak setengah-setengah lagi. Dan formulasinya betul-betul bisa efektif menekan penyebaran COVID-19. Pasalnya selain stimulus dan juga jaring pengaman sosial, pengendalian COVID-19 inilah yang menjadi kunci supaya ekonomi bisa kembali pulih. Nah, selain itu kita sebagai masyarakat jangan makin memperparah situasi. Kita tetap harus patuh dengan protokol kesehatan.